Halo semuanya, selamat datang di Hening Story. Tempat di mana setiap luka jadi cerita, setiap cerita jadi pelajaran, dan setiap pelajaran semoga bisa menguatkan hati kita bersama. Sebelum mulai, jangan lupa klik like-nya dulu ya, biar cerita-cerita seperti ini bisa terus tayang setiap hari. Dan seperti biasa, absen dulu, kalian sedang mendengarkan dari kota mana malam ini? Tuliskan di kolom komentar, aku bakal baca satu-satu. Siapkan hati, tarik napas yang dalam. Karena kisah kali ini adalah tentang cinta yang runtuh perlahan, pengorbanan yang tak terlihat, dan seorang perempuan yang harus memilih antara bertahan atau melepaskan segalanya. Selamat mendengarkan. Ini Hening Story. Alia berdiri di depan cermin besar kamar pengantinnya. Riasan di wajahnya sempurna. Sanggul klasik, lipstik merah marun, foundation tebal menutupi kantung mata yang semalaman tidak tidur. Dari luar kamar, suara riuh tamu masih terdengar. Musik organ tunggal mengiringi denting gelas dan tepuk tangan. Semua orang merayakan kebahagiaan. Semua orang mengira hari itu adalah hari paling indah dalam hidupnya. Padahal di dalam dada Alia ada sesuatu yang retak. Ia menatap pantulan dirinya lama. "Kamu kuat ya, Alia," bisiknya pada diri sendiri sambil menahan getar bibir. Tangannya mengepal erat, kuku menjepit kulit hingga memerah. Ia tahu ia sedang masuk ke dalam sebuah pernikahan yang tidak pernah ia pilih. Sebuah pernikahan yang diputuskan oleh keadaan dan oleh rasa bersalah. Pintu kamar diketuk pelan. "Alia, semua tamu sudah menunggu. Ayo keluar, Nak." Suara ibunya, lembut tapi jelas ada nada memaksa. Ibu Alia, Sari, adalah tipe perempuan yang hidupnya dipenuhi kekhawatiran. Kekhawatiran tetangga, omongan saudara, dan kehormatan keluarga. "Jangan bikin malu keluarga ya, Arman itu laki-laki baik, kamu beruntung." Alia menelan ludah. Kata-kata itu sudah ia dengar ribuan kali. Arman. Nama itu membuat dadanya sesak. Ia melangkah keluar dari kamar. Gaun putihnya menyapu lantai, menyisahkan bunyi gesekan lembut. Di lorong rumah yang dipenuhi dekorasi bunga plastik, ia melihat Arman sedang berbincang dengan para tamu. Ia tersenyum ramah, seolah segalanya baik-baik saja. Seolah ia tidak pernah melakukan apapun yang membuat Alia trauma bertahun-tahun. Seolah kejadian malam itu tidak pernah ada. Alia menggigit bibir, nafasnya gemetar. Ketika mata mereka bertemu, Arman mengangguk pelan. "Alia, siap?" Alia memaksakan senyum kecil hambar. "Iya." Prosesi berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Setiap kali tangan Arman menyentuhnya, Alia merasa tubuhnya menciut. Setiap kali tamu berkata, "Cocok banget," hatinya semakin tenggelam. Ibu-ibu komplek ramai memuji Arman, laki-laki mapan, bekerja di kota, berwibawa. Tak ada yang tahu sisi dirinya yang lain, sisi yang membuat Alia menggigil ketakutan. Di pelaminan, lampu sorot membuat wajahnya semakin pucat. Arman duduk di sampingnya, dekat sekali. Tangannya merangkul abahu Alia seolah mereka pasangan sempurna. Senyum sedikit, Arman berbisik, nafasnya hangat di telinga Alia. "Jangan bikin aku malu." Senyum yang akhirnya muncul di wajah Alia bukanlah senyum bahagia. Itu senyum seseorang yang sedang menyerah. Para tamu bergantian naik ke pelaminan, membawa amplop, hadiah, doa-doa palsu. Dari kejauhan Ibu Alia terus memantau, wajahnya tegang, memastikan anaknya tidak menunjukkan perlawanan. Demi apa? Demi gengsi, demi status, demi semua hal yang tidak pernah memberi Alia kebahagiaan. Ketika acara hampir selesai, seorang perempuan parubaya, Bu Ratni, tetangga yang cerewet naik ke pelaminan sambil tertawa lebar. "Wah, Alia, akhirnya. Dari dulu saya sudah bilang Arman itu cocok sama kamu. Lihat, jodoh memang gak kemana," katanya sambil menepuk-nepuk tangan Alia. Alia mengangguk, memaksa senyum, tapi matanya berkaca-kaca. Semua orang begitu yakin
Arman adalah jodohnya. Tak satu pun yang tahu kalau Alia menghabiskan malam-malam panjang dengan ketakutan, mengulang ingatan buruk yang selalu ia tutupi demi menjaga nama baik keluarga. Ketika acara selesai dan rumah mulai sepi, Alia dan Arman masuk ke kamar baru mereka. Kamar itu dihias cantik, lampu kuning temaram, kelambu putih menggantung, bunga tabur di atas ranjang. Seharusnya malam itu menjadi malam penuh kasih, malam memulai hidup baru. Tapi jantung Alia berdetak cepat, tangannya dingin. Arman menutup pintu. Bunyi klik kunci membuat tubuh Alia kaku. Ia menoleh. Wajah Arman tampak berbeda ketika tidak ada orang. Senyum ramahnya berubah menjadi dingin. Tatapan matanya tajam seperti sedang menilai mangsanya. Dari tadi kamu tegang sekali. Rileks, kita ini sudah menikah. Alia mundur setapak. Aku capek, mungkin aku mau istirahat dulu. Arman tertawa kecil. Alia, sudah berapa lama kita saling kenal? Kamu pikir aku nggak tahu alasan kamu gugup? Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Alia menahan nafas. Tolong, jangan. Arman memegang dagunya, memaksanya menatap. Kita suami istri sekarang, kamu harus belajar jadi istri yang baik. Alia menutup mata, air mata mulai jatuh. Pada malam pertamanya, Alia sadar, pernikahan ini bukan awal kebahagiaan. Ini adalah awal dari penderitaan panjang yang tidak bisa ia hindari. Dan ia tidak tahu bahwa kekejaman yang lebih besar baru saja menunggu di depan. Pagi pertama sebagai istri seharusnya membawa wangi bahagia dan harapan baru. Tapi bagi Alia, pagi itu adalah kelanjutan dari mimpi buruk yang tidak berakhir. Ia terbangun dengan tubuh lelah, mata sembab, dan perasaan hancur yang lebih dalam dari sebelumnya. Cahaya matahari yang masuk dari celah jendela hanya membuat semuanya terasa lebih pahit, karena kenyataan kini menamparnya tanpa ampun. Di sampingnya, Arman masih tertidur. Nafasnya berat, mendengkur pelan. Alia memandang wajah itu dengan sesak. Wajah yang selalu dipuji orang sebagai tampan dan dewasa. Wajah yang ibunya banggakan. Wajah yang menyimpan kegelapan yang hanya Alia lah yang tahu. Tubuh Alia gemetar saat ia bangkit perlahan dari ranjang, berusaha tidak membangunkan suaminya. Ia mengambil selimut tipis dan menutupi tubuhnya, menahan rasa sakit yang menusuk. Setiap langkah ke kamar mandi seperti berjalan di atas pecahan kaca. Begitu pintu tertutup, barulah air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdiri di depan cermin, melihat dirinya, melihat lebam halus di lengan, melihat tanda yang seharusnya tak ada di seorang pengantin baru. Nafasnya patah-patah. Kenapa hidupku begini? Ia berbisik. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi cukup untuk pecah lagi. Air mengalir dari shower, mengantar seluruh air mata yang ia tahan sejak malam tadi. Ia mengusap wajah, tapi rasa bersalah dan takut itu tidak ikut menghilang. Jika ia bercerita pada ibunya sekarang, ia tahu jawabannya. Sudah menikah, Nak, kamu harus sabar. Suami itu pemimpin, jangan bikin malu keluarga. Kalimat yang sudah berulang kali ia dengar sejak masih gadis. Setelah selesai, ia mengenakan daster yang ada di lemari. Kamar itu kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya mengingatkan Alia pada malam buruk itu. Ketika ia keluar, Arman sudah bangun dan sedang berdiri di depan jendela sambil merokok. Ia menoleh saat mendengar langkah Alia. Tatapannya tidak lagi kedinginan seperti semalam, tapi bukan berarti lembut, lebih ke datar, menguasai. Kamu bangun juga, katanya santai seolah tidak terjadi apa-apa. Buatkan aku teh. Alia mengangguk pelan, tanpa protes, tanpa suara, seperti boneka. Saat ia melangkah ke dapur, Arman menambahkan, dan nanti sore kita ke rumah orang tua kamu. Mereka mau lihat kita sebagai pasangan baru. Tunjukkan kalau kamu bahagia, jangan macam-macam. Alia berhenti sejenak, lalu mengangguk lagi. Iya. Dapur rumah Arman kecil, tapi rapi.
Ibunya Arman yang kini jadi mertuanya, menata semuanya dengan gaya khas ibu-ibu yang suka mengatur. Semua botol diberi label, semua sendok harus menghadap ke arah tertentu. Bahkan tempat sampah pun harus ditutup rapat, katanya biar nggak kelihatan jorok. Alia membuat teh sambil menahan gemetar. Bau kayu manis dari teh itu mengingatkan pada masa kecil. Pada ibunya yang suka membuat teh hangat, setiap kali Alia cerita tentang tugas sekolah. Masa-masa sederhana yang kini terasa seperti jarak puluhan tahun. Saat ia kembali ke kamar membawa teh, Arman sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Ia tidak menoleh, hanya berkata, "Taruh di meja." Alia menuruti. Beberapa saat kemudian, Arman berbicara tanpa melihatnya. "Alia, aku ini laki-laki. Aku punya kebutuhan. Kamu istri. Kamu tahu tugas kamu apa?" Nada suaranya datar tapi penuh ancaman terselubung. Alia menggigit bibir menahan rasa ingin muntah. "Aku tahu." "Bagus. Diam." Lama. Sampai akhirnya Arman berseru sambil tertawa kecil membaca pesan di ponsel. "Hah, teman-teman kerja udah nunggu kita nongkrong bareng nanti malam. Mereka mau lihat kamu." Alia menelan ludah. Orang-orang di luar sana, teman-teman Arman hanya tahu sisi dirinya yang sopan dan karismatik. Mereka tidak pernah lihat bagaimana Arman memperlakukan istrinya di balik pintu. Arman mendekat lalu menepuk pipi Alia pelan. "Dandan cantik ya nanti. Istriku harus bikin aku bangga." Alia tersenyum palsu. "Iya." Sore hari, mereka tiba di rumah orang tua Alia. Ibu Alia langsung menyambut dengan heboh, memeluk keduanya, memamerkan pasangan pengantin baru itu kepada tetangga. "Alhamdulillah, rumah tangga awalnya pasti berat, tapi nanti juga bahagia kok," kata ibunya sambil menepuk punggung Alia. Alia menahan air mata. Ia tidak berniat bercerita. Tidak hari itu. Tidak di hadapan ibunya yang sudah setengah mati memaksakan pernikahan ini terwujud. "Gimana Arman? Alia nakal nggak? Suka marah-marah nggak?" tanya ibunya sambil tertawa. Arman tersenyum manis. "Enggak Bu, Alia ini lembut banget, saya yang beruntung dapat dia." Dan karena tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi, semua tertawa lega. Semua percaya rumah tangga mereka indah. Hanya Alialah yang diam. Hanya Alialah yang merasa tenggelam. Di dalam dadanya ada luka yang tidak pernah sembuh. Luka yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum pernikahan ini terjadi. Luka yang Arman sendiri sebabkan di masa lalu, yang kini menjadi alasan mengapa Alia terjebak dalam pernikahan ini. Dan sebentar lagi, rahasia itu akan mulai terkuak. Sejak pulang dari rumah orang tuanya, Alia tidak berhenti memikirkan satu hal. Malam itu. Malam beberapa tahun lalu yang membuat hidupnya berubah selamanya. Malam yang menjadi alasan ia akhirnya menikah dengan Arman, meski ia membencinya lebih dari siapapun. Di mobil, Arman menyetir sambil bersiul kecil. Seolah apapun yang terjadi di antara mereka tidak pernah penting. Seolah tidak ada luka, tidak ada air mata, tidak ada ketakutan. Ia bahkan tampak senang karena kehadiran mereka di rumah ibu Alia tadi membuatnya terlihat seperti suami idaman. "Lihat, mereka semua suka sama kita," katanya sambil tersenyum kecil. Alia memandang keluar jendela. Lampu-lampu jalan lewat seperti garis-garis cahaya. "Iya, kamu harus lebih sering senyum Alia. Kamu itu cantik. Hari ini kamu kelihatan, ya lumayan lah, walaupun masih bisa lebih rapi." Ia menghela napas lalu menatap Alia sekilas. "Besok belajar dandan yang benar ya." Alia menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Ia sudah sangat pandai menyembunyikan kemarahan. Sudah terlalu sering. "Iya." Arman tertawa kecil. "Bagus." Mobil berhenti di lampu merah. Sunyi sejenak. Lalu Arman berkata pelan tanpa menoleh, "Dan jangan pernah lupa alasan kamu menikah sama aku." Hati Alia mencelos. Arman menoleh, menatap Alia tajam. "Kalau kamu lupa, aku ingetin lagi." Alia menunduk, diam, karena ia memang tidak bisa lupa. Malam itu tidak akan pernah hilang dari kepalanya. Sesampainya di rumah, Alia masuk ke kamar dan langsung duduk di lantai.
Napasnya naik turun tidak stabil. Tangannya gemetar saat menyentuh dadanya. Ia menutup mata dan ingatan itu kembali datang. Beberapa tahun lalu, saat ia masih kuliah, saat Arman masih pacar kakaknya. Iya, hanya Alia yang tahu. Arman dulu kekasih kakaknya, Nanda. Kakak yang kini tinggal di luar kota dan hampir tidak pernah pulang. Kakak yang dulu ceria dan melindunginya, tapi tiba-tiba berubah jadi pendiam dan menjauh dari keluarga. Alia waktu itu baru pulang dari perpustakaan. Hujan lebat, motor mogok. Ia berteduh di rumah keluarga Arman karena ibunya Arman memaksa. "Udah, sini aja Alia, nanti keburu banjir." Waktu itu Arman ada di rumah sendirian. Nanda sedang merantau kerja jauh. "Duduk aja Alia, kamu kedinginan." Alia ingat bagaimana ia menolak ketika Arman menawarkan teh. Ingat bagaimana ia merasa tidak nyaman saat Arman duduk terlalu dekat. Tapi ia sungkan pergi karena hujan belum reda. Dan saat ia menelepon ibunya untuk menjemput, sinyal hilang. Arman mematikan lampu ruang tamu. Alia ingat, ia bertanya, "Kenapa lampunya dimatiin?" Arman hanya tersenyum kecil. Ingatan berikutnya selalu kabur. Yang Alia ingat hanya rasa takut, rasa tak berdaya, dan sebuah suara berbisik di telinganya. "Shh, jangan bilang siapa-siapa." Alia membuka mata dengan napas tersengal. Air matanya mengalir deras. Ia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu adalah malam yang mengubah segalanya. Setelah kejadian itu, Arman mengancamnya, mengatakan bahwa jika ia cerita pada siapapun, ia akan membongkar aib keluarga, memfitnah Alia yang masih polos dan membuat semuanya seolah-olah salah Alia. Dan yang paling menyakitkan, ketika akhirnya ia mencoba cerita pada ibunya hanya menjawab pelan, "Alia, kamu jangan lebay. Arman itu anak baik, jangan memfitnah laki-laki." Sejak hari itu dunia Alia runtuh. Ia memutuskan kuliah setengah jalan. Ia jarang keluar rumah, ia membeku. Dan ketika Arman akhirnya melamar 2 tahun kemudian, ibunya menerimanya dengan bahagia, mengira itu solusi terbaik untuk memperbaiki nama baik. Padahal itu hanya memperpanjang luka. Ketukan pintu membuat Alia tersencak. Ia buru-buru menghapus air mata. Pintu terbuka tanpa menunggu jawaban. Arman masuk. "Alia, besok kita ke rumah ibu. Dia mau ketemu kamu." "Iya." Alia mengangguk pelan. Arman mengamatinya. "Mukamu habis nangis?" "Enggak." Alia memalingkan wajah. Arman mendekat dengan langkah pelan. "Kamu tahu kan, aku gak suka kalau kamu bohong." Ia memegang dagu Alia dan memaksanya menatap. Mata Arman gelap, dingin, tidak berperasaan. "Dengar ya, apa yang terjadi di masa lalu itu sudah selesai. Kamu menikah sama aku karena itu jalan terbaik. Jadi, berhenti nangis dan terima hidup kamu." Alia membeku. Tidak bisa mengangguk, tidak bisa bicara. Arman tersenyum kecil seolah puas. Lalu menepuk pipi Alia 2 kali sebelum pergi meninggalkan kamar. Begitu pintu menutup, Alia runtuh lagi. Ia sadar satu hal. Kalau ia tidak melakukan sesuatu, hidupnya akan berakhir penuh ketakutan seperti ini. Dan untuk pertama kalinya, dalam hatinya tumbuh sebuah benih kecil, keberanian untuk melawan. Meski samar, meski rapuh, tapi benih itu mulai tumbuh. Namun ia belum tahu bahwa langkah melawan Arman berarti membuka rahasia lain yang jauh lebih gelap daripada ingatannya sendiri. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Mata masih sembab, tubuh kaku, tapi ia berusaha bergerak cepat. Hari itu mereka akan pergi ke rumah ibu Arman, mertua yang sejak dulu terkenal cerewet, keras, dan punya obsesi mengatur hidup orang lain. Alia merapikan rambutnya dengan tangan gemetar. Di kaca, ia melihat wajah yang tidak lagi ia kenali. Pucat, kosong, dan seperti kehilangan nyawa. Tapi ia memaksakan senyum kecil, meski hanya palsu. Ia tahu, di rumah mertua tidak boleh ada satupun celah untuk terlihat lemah. Saat ia keluar kamar, Arman sudah berdiri sambil menyandang tas. "Cepetan, Mama gak suka kalau kita telat." "Iya,
Alia menjawab pelan. Arman memandangnya sejenak. Pakai lipstik. Kamu kelihatan sakit kalau begini. Alia menunduk. Baik. Perjalanan menuju rumah mertua terasa panjang. Alia hanya diam. Arman fokus menyetir sambil sesekali mengecek ponsel. Sesekali Alia menangkap tatapan Arman di kaca spion. Tatapan waspada, seolah ia mengawasi apakah Alia akan bicara sesuatu yang tidak ia izinkan. Begitu mereka tiba, Ibu Arman, Bu Siti, langsung membuka pintu dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak apakah senang atau sekedar formalitas. Akhirnya datang juga, katanya sambil melirik jam tangan. Sudah mau jam 10, Mama dari tadi tungguin. Maaf Mah, Alia tadi agak lama siap-siap. Mata Bu Siti langsung mengarah ke Alia. Lama siap-siap tapi hasilnya gitu aja. Alia menunduk. Maaf Bu. Halah, sudahlah, masuk. Alia mengikuti mereka masuk. Rumah itu besar, rapi, tapi dingin. Tidak ada kehangatan keluarga. Semua benda di dalamnya tersusun seperti museum. Rapi, steril, dan penuh aturan. Bu Siti mempersilahkan Arman duduk, tapi Alia langsung disuruh ke dapur. Alia, tolong buatkan teh jahe. Mama nggak suka yang terlalu manis. Dan jangan kebanyakan air. Oh ya, habis itu bersihkan piring yang di bak cuci. Kemarin pembantu nggak datang. Alia mengangguk. Iya Bu. Ia menuju dapur tanpa suara, seperti bayangan. Di dapur, Alia mulai membuat teh sambil menahan rasa perih di perut, sisa dari malam pertama yang penuh paksaan. Ia menarik napas pelan, mencoba tidak menangis karena ia tahu Bu Siti sering tiba-tiba masuk hanya untuk mengecek apakah Alia bekerja dengan yang benar. Saat sedang mengaduk teh, terdengar dua suara dari ruang tamu. Suara Arman dan ibunya berbicara pelan. Alia tidak berniat menguping, tapi suaranya terdengar jelas. Arman, kamu yakin sama Alia? Tanya Bu Siti. Arman menertawakan kecil. Ya iyalah Ma, dia lembek, gampang diatur. Alia berhenti mengaduk, tangannya dingin. Dan soal masa lampau, Bu Siti menurunkan suaranya. Mama harap kamu gak cerita ke siapa-siapa. Papa kamu bisa malu besar kalau sampai ada isu aneh-aneh. Tenang Ma, Arman menjawab santai. Alia gak akan ngomong, dia takut. Jantung Alia seperti diperas. Masa lampau? Ia tidak pernah mendengar kata itu dari mulut Bu Siti sebelumnya. Lalu Bu Siti berkata lagi, lebih pelan. Yang penting, apapun yang terjadi dulu, tetap biar jadi urusan keluarga kita aja. Lagi pula itu semua salah dia juga. Kalau dia nggak, ya kamu pasti nggak akan. Arman memotong, cepat. Udah Mah, jangan dibahas lagi. Intinya, Alia sekarang istri aku. Titik. Alia tak bisa bernapas sejenak. Ada rahasia lain selain malam itu. Sesuatu yang Ibu Arman sembunyikan juga? Tangannya bergetar. Sendok jatuh mengenai gelas, menimbulkan dentingan keras. Alia, suara Bu Siti terdengar tajam dari luar. Kamu dengerin pembicaraan kami? Alia buru-buru mengambil sendok dan menjawab, tidak Bu, gelasnya jatuh sedikit. Langkah Bu Siti mendekat cepat. Pintu dapur dibuka keras. Bu Siti menatap Alia dari ujung rambut sampai kaki. Kamu itu istri, tugas kamu kerja, bukan ikut campur urusan keluarga kami. Jangan bikin Arman susah. Kamu harus tahu diri. Alia menunduk, tangannya gemetar. Iya. Ibu mertuanya mendekat lalu berbisik dingin ke telinganya. Kalau kamu bikin masalah, kamu akan menyesal. Paham? Alia menutup mata. Paham? Siang itu menjadi lebih mencekik setelahnya. Alia dipaksa mencuci piring, mengepel dan menata ulang lemari makan, tanpa ada yang membantu.
Sementara dari ruang tamu, ia masih mendengar tawa ibu mertuanya dan Arman yang berbicara santai. Seolah tidak ada manusia yang sedang diperas hatinya di dapur. Saat akhirnya semua selesai, Alia kembali ke ruang tamu dengan wajah pucat. Bu Siti memandangnya sekilas. Masih banyak yang harus kamu pelajari. Arman hanya tersenyum samar. Saat mereka hendak pulang, Bu Siti menepuk tangan Alia. Keras, seperti mengingatkan. Alia, ingat, kamu sekarang bagian dari keluarga kami. Jangan coba-coba bikin masalah. Dan jangan gali hal yang gak perlu digali. Alia mengangguk, tapi benih keberanian yang kemarin tumbuh kini semakin besar. Karena kini ia sadar, selain Arman, ibu mertuanya juga menyembunyikan sesuatu. Sesuatu tentang malam itu, sesuatu yang selama ini disembunyikan dari Alia. Dan ia bertekad, ia akan mencari tahu apa itu. Sekalipun itu berarti membuka neraka baru dalam hidupnya. Malam itu setelah pulang dari rumah mertua, Alia merasa dunia di sekelilingnya makin menyempit. Arman tidur lebih awal karena lelah, tapi Alia tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata ibu mertuanya masih bergema keras di kepala. Jangan gali hal yang gak perlu digali. Itu bukan peringatan biasa, itu ancaman. Dan ancaman itu justru membuat rasa penasaran dalam diri Alia semakin menyala. Ia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, tubuhnya sedikit gemetar. Ingatan tentang malam kelam itu kembali menghantamnya. Tapi kini ada sesuatu yang berubah. Potongan-potongan bayangan yang dulu kabur perlahan mulai lebih jelas. Ada suara pintu, ada suara langkah lain, bukan hanya Arman. Alia mengusap wajahnya. Aneh, baru kali ini ia merasa bahwa malam itu bukan hanya kesalahan Arman, tapi seperti ada seseorang lagi yang terlibat. Ia mencoba memikirkan wajah Bu Siti, menilai kalimat yang tadi siang ia dengar. Apa yang terjadi dulu, itu semua salah dia. Kalau dia enggak, ya kamu pasti enggak akan. Tidak ada ibu mertua yang bicara begitu jika ia tidak tahu sesuatu yang besar. Alia menghela nafas panjang. Ia harus mencari jawaban. Dan satu-satunya cara adalah menggali masa lalu di rumah itu. Pukul 2 pagi, Arman sudah tertidur pulas. Dengkurannya terdengar berat dan tak beraturan. Alia menatap suaminya beberapa detik, bukan dengan cinta, tapi dengan campuran takut dan muak yang menyesakkan dada. Ia bangkit pelan dari tempat tidur, menarik kardigan tepis, dan keluar kamar tanpa suara. Rumah itu gelap, hanya lampu dari ruang tengah yang menyala remang-remang. Alia berjalan perlahan menuju ruang tamu, mencoba tidak membuat lantai berderit. Debaran jantungnya sangat keras, sampai ia merasa pintu pun bisa mendengarnya. Tujuannya jelas, ruang kerja Arman. Tempat yang selalu dikunci. Tempat Arman melarangnya masuk sejak hari pertama menikah. Alia berdiri di depan pintu itu sekarang. Gagangnya dingin saat ia pegang. Ia menelan ludah, lalu mencoba memutarnya. Terkunci. Tentu saja. Alia memejamkan mata putus asa. Tapi saat ingin pergi sesuatu menarik perhatiannya. Karpet di depan pintu ruang kerja terangkat sedikit di pojoknya. Seperti pernah digeser seseorang. Terburu-buru. Dengan jari gemetar, Alia mengangkat ujung karpet itu. Ada sesuatu di bawahnya. Sebuah kunci kecil berwarna hitam. Alia menatapnya lama. Seorang dunia baru saja berhenti berputar. Ia meraih kunci itu dengan tangan dingin, memasukkannya ke lubang kunci, dan klik. Pintu terbuka. Tubuhnya melemas. Ia hampir tidak percaya dirinya berhasil masuk ke tempat yang selama ini dianggap tabu. Ruang kerja itu dipenuhi dokumen. Ada rak buku besar, meja kerja dengan laptop, dan lemari logam di sudut ruangan. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Kotak berukir yang tampak tua. Sesaat, Alia ragu untuk menyentuhnya. Tapi rasa takutnya kalah oleh rasa ingin tahu. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda. Seutas dalang kecil dengan manik-manik biru. Sebuah ponsel jadul yang sudah mati. Sebuah foto lama. Alia mengambil fotonya dulu, dan dunia seakan ambruk saat ia melihat siapa di dalam foto itu.
Foto itu menunjukkan Nanda, kakaknya, tersenyum lebar memegang bunga. Di sebelahnya, Arman, dengan tangan melingkar di pundaknya. Alia tahu foto ini. Ini diambil pada hari ulang tahun Nanda, beberapa bulan sebelum Nanda tiba-tiba pindah keluar kota. Tapi di belakang mereka, berdiri agak jauh, Bu Siti, dengan ekspresi datar, memperhatikan mereka, seakan sedang menilai sesuatu. Alia menutup mulut menahan teriakan. Tangannya lalu meraih gelang kecil itu. Alia ingat gelang ini, Nanda yang punya. Nanda pernah bercerita kalau gelang itu hadiah dari seseorang, tapi ia tidak pernah menyebut siapa. Setelah Nanda pergi dari rumah, gelang itu menghilang. Kini Alia tahu kemana gelang itu pergi. Tubuhnya gemeter hebat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih kotor, dan jauh lebih gelap dari yang ia sangka. Dengan tangan bergetar, Alia mengambil ponsel jadul itu. Ia menekan tombol power, tidak menyala. Ia menggoyangkannya, mencoba menekan lebih keras. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Dek. Alia membeku. Langkah itu datang dari kamar, mendekat. Itu Arman. Alia cepat-cepat menutup kotak, mematikan lampu kecil di meja, dan bersembunyi di balik lemari besar di samping rak buku. Nafasnya tidak beraturan, tubuhnya membeku. Pintu ruang kerja terbuka. Arman berdiri di sana. Ia memasuki ruangan, melihat sekelilingnya, mengernyit. Kenapa pintu ini kebuka? Gumamnya. Alia menutup mulut menahan nafas sampai paru-parunya hampir meledak. Arman mendekati meja. Ia menyentuh kotak kayu itu. Alia merasa detak jantungnya hampir berhenti. Tapi entah mengapa, Arman tidak membuka kotak itu. Ia hanya memindahkannya sedikit, seolah tidak sadar posisi benda dalam ruangan sudah berubah. Ia menguap dan menggosok mata, lalu keluar ruangan dan menutup pintu kembali. Alia masih diam beberapa menit. Tubuhnya lemas, matanya panas. Saat akhirnya ia berani bangkit, ia tahu satu hal. Benar, ada sesuatu yang disembunyikan Arman dan keluarganya. Dan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang kakaknya. Jawabannya ada di ponsel tua itu, dan ia bertekad besok ia akan mencari cara untuk menghidupkannya. Karena apapun resiko yang menunggu, Alia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. Malam itu hujan turun deras, seperti langit ikut menangisi apa yang belum terjadi. Di rumah kecil Rani, suasana tegang menyelimuti. Lampu gantung berayun pelan tertiup angin, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Alia duduk di ruang tamu, memeluk tasnya erat. Matanya sembab, wajahnya pucat, tetapi hatinya bulat. Aku harus bicara sama Rani, aku harus jujur, gumamnya. Rani keluar dari dapur membawa 2 gelas teh hangat. Senyumnya hangat, tapi terlihat lelah, seperti seseorang yang berusaha menutupi badai dalam dirinya. Kamu kedinginan, Alia? Tadi kehujanan ya? Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap gelas itu, lalu menatap sahabatnya sendiri. Sahabat yang telah lebih dari 10 tahun ada di sampingnya. Sahabat yang ternyata diam-diam menyimpan cinta pada suaminya. Ran, suara Alia pelan. Aku mau tanya sesuatu, kamu jangan marah dulu. Rani mengangguk pelan. Iya, tanya apa? Hari kejadian itu, waktu Arman kecelakaan, kamu ada di mobil yang sama kan? Gelas di tangan Rani bergetar. Setetes teh menetes ke lantai. Alia, kamu dapat info dari mana? Arman cerita. Dia bicara waktu kami duduk di tepi sungai, sebelum dia jatuh sakit lagi. Alia menarik napas panjang. Dia bilang, kamu yang nyuruh dia datang malam itu. Kamu yang minta ketemuan. Rani terdiam. Wajahnya mendadak pucat, bibirnya gemetar. Semua kebohongan yang ia tumpuk selama ini mulai retak. Aku cuma mau jelasin sesuatu ke dia, ucap Rani akhirnya. Menjelaskan apa? Alia membentak, suaranya pecah. Bahwa kamu cinta dia, bahwa kamu ingin dia pilih kamu. Rani menunduk. Aku gak pernah mau hancurin rumah tangga kamu, Li. Tapi kamu tetap lakukan itu. Hening menggantung di antara mereka. Hening yang menyakitkan, seperti pisau tumpul yang menekan perlahan-lahan ke dada.
Rani mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Aku sayang kamu, Li. Kamu tahu itu. Tapi aku juga manusia. Aku juga bisa jatuh cinta tanpa aku mau. Alia terpekur. Ran, kamu sahabat aku loh. Aku tahu. Dan kamu jatuh cinta sama suami aku. Rani menggigit bibir sampai berdarah. Iya. Alia menutup mulutnya terisak. Air matanya jatuh tak terkendali. Kamu tahu nggak, Arman hampir mati karena malam itu dia buru-buru ketemu kamu. Kamu tahu nggak, aku takut kehilangan dia. Rani jatuh berlutut memegang tangan Alia. Maafin aku nggak bisa ngatur perasaan aku sendiri. Tapi perasaan bisa dijaga, kamu cuma nggak mau. Alia menepis tangan itu. Kamu tahu aku nggak punya siapa-siapa selain Arman dan kamu. Tapi ternyata kalian berdua yang menusuk aku dari belakang. Rani menangis makin keras. Aku gak pernah tidur sama dia. Aku gak pernah sentuh dia. Demi Tuhan Alia, aku cuma mencintainya dalam diam. Tetap salah, bisik Alia. Cinta yang salah tetap akan menyakiti orang yang benar. Sementara itu, dari balik pintu kamar, Arman berdiri dengan napas terengah. Tubuhnya masih lemah, luka bekas kecelakaan masih sering kambuh. Tapi ia mendengar semuanya. Ia membuka pintu, langkahnya goyah. Alia, Rani. Alia langsung menoleh, kaget. Arman, kamu harusnya istirahat. Arman berdiri memegang pinggir meja untuk menahan diri. Aku harus jelasin. Rani buru-buru menghapus air matanya. Arman, jangan berdiri lama-lama, kamu bisa jatuh. Duduk, Alia menunjuk sofa. Arman duduk pelan menahan nyeri, nafasnya berat. Aku memang ketemu Rani malam itu. Dia bilang mau bicara hal penting. Aku kira soal kalian berdua. Aku tidak tahu dia punya perasaan itu. Aku kira itu cuma kecemasan sahabat. Alia menatapnya lama. Dan setelah kamu tahu, aku jauhi dia. Tidak, kamu gak jauhi aku, Man. Kamu tetap balas chat aku waktu itu. Kamu tetap datang. Arman memejamkan mata, suaranya melemah. Aku datang karena kamu bilang kamu ingin bunuh diri kalau aku gak datang. Alia tertegun. Rani, apa itu benar? Rani menutup wajahnya. Aku putus asa waktu itu. Alia menatapnya dengan campuran ngeri dan tak percaya. Jadi kamu pakai ancaman mati untuk ketemu suami aku. Kamu bikin dia keluar malam-malam saat hujan deras. Dan akhirnya mobilnya tergelincir. Suara Alia pecah. Ran, kamu sadar gak betapa egoisnya kamu? Rani jatuh terduduk lagi. Aku salah, aku tahu. Arman mengerang kesakitan. Alia, tolong jangan berteriak, kepalaku. Alia langsung memegang bahunya. Arman, kamu kenapa? Kamu pusing lagi? Arman memegangi kepala, wajahnya mengerut menahan rasa sakit yang tajam. Aku harus ke rumah sakit. Rani panik. Alia, cepat bantu dia bisa. Alia berlari mengambil kunci mobil. Bantu aku bawa dia ke mobil. Rani memapa Arman dari sisi lain. Dan di tengah hujan yang semakin deras, dua perempuan itu yang hatinya sama-sama hancur berlari membawa laki-laki yang mereka cintai menuju mobil. Tanpa mereka tahu, malam itu bukan sekedar malam pecahnya rahasia. Malam itu adalah malam yang akan mengubah segalanya. Malam yang menandai awal dari tragedi berikutnya. Mobil tua milik Alia melaju kencang menerobos hujan malam itu. Wiper bekerja keras, tetapi air hujan turun seperti tirai tebal yang mengaburkan pandangan. Cahaya lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan bayangan-bayangan samar yang terus bergerak. Di kursi belakang, Arman menahan kepala dengan kedua tangan. Napasnya tersengal, pendek, berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam tengkoraknya. Alia, cepat! Suaranya serak. Alia menoleh sekilas, panik. Aku sudah secepat mungkin, Man. Tahan sebentar lagi. Di sebelah Arman, Rani menggenggam tangan laki-laki itu dengan gemetar. Man, lihat aku. Jangan tidur. Kamu kuat kan? Kamu harus kuat. Alia mendengar itu. Rahangnya mengeras. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi hatinya mencelos. Bahkan dalam keadaan seperti ini, Rani tetap tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Lepasin tangannya.
Suara Alia dingin. Rani terkejut. Li, aku cuma... Lepasin. Ulang Alia tanpa menoleh. Rani perlahan melepas tangan Arman. Ia menatap luar jendela, menahan tangis, merasa dirinya tidak punya hak apapun setelah semua pengakuannya tadi. Arman menggerang lagi. Alia, tolong, cepat! Alia menekan pedal gas lebih dalam. Rumah sakit hanya tinggal 2 kilometer lagi ketika Arman tiba-tiba bersuara, pelan, terputus-putus. Alia, iya, aku di sini. Maafin aku. Alia menahan napas. Kenapa minta maaf, Man? Kamu gak salah. Kamu cuma di tengah situasi yang salah. Arman bersenyum lemah. Aku harusnya lebih keras nolak Rani waktu itu. Harusnya aku pulang setelah ketemu dia. Harusnya enggak pergi di malam hujan. Sudah, fokus napas dulu. Arman menatap istrinya lama sekali, seperti sedang mencoba menghafal wajahnya. Aku takut, Li. Alia merasakan dunia runtuh. Jangan bicara kayak gitu, kamu bakal baik-baik aja. Rani yang sejak tadi menangis pelan, mendekatkan tubuhnya, mencoba menahan isak. Arman, jangan tinggalin Alia, dia gak bisa hidup tanpa kamu. Alia menggenggam tangan Arman. Dia juga gak bisa hidup tanpa kamu, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Tiba-tiba tubuh Arman kejang. Alia, dia kejang. Rani berteriak panik. Pegang dia, tahan bahunya. Alia membungkuk sambil tetap menyetir. Arman menggigil hebat seperti tubuhnya tersetrum rasa sakit yang tak tertahankan. Matanya terbelalak kemudian menutup rapat. Alia membelok mendadak menepi di depan sebuah minimarket yang lampunya masih menyala. Aku gak bisa nunggu, kita turunin dia sekarang. Hujan menghantam keras saat dua perempuan itu membompong Arman keluar dari mobil. Rani menahan kepala Arman sementara Alia menopang tubuhnya. Man, dengar aku, buka mata kamu, teriak Alia sambil menangis. Arman membuka mata sedikit. Alia, bisiknya hampir tak terdengar. Aku di sini, Man. Nanti, kalau aku pergi, napasnya berhenti sebentar. Jangan benci Rani. Alia berbeku. Apa maksud kamu? Kamu gak akan pergi. Aku sayang kalian dua-duanya. Kalimat itu membuat dunia Alia runtuh seketika. Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh. Man, jangan bilang gitu. Alia meraih wajah suaminya. Arman, dengar aku. Jangan tutup mata kamu. Kita hampir sampai. Bertahan. Tapi setelah itu, napas Arman mulai terdengar aneh. Pelan, semakin pelan. Seperti api lilin yang tertiup angin. Alia, katanya lagi, lirih. Terima kasih. Sudah bertahan sama aku. Arman, jangan ngomong kayak gitu, Man. Namun Arman tidak melanjutkan. Matanya mengarah ke langit mendung tanpa fokus. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya mulai rileks, terlalu rileks. Lebih dari seharusnya. Arman? Alia mengguncang tubuhnya. Arman, jawab aku. Arman! Rani berlutut di aspal basah. Tolong buka matanya. Alia, dia pingsan kan? Dia cuma pingsan kan? Alia meraba denyut nadi suaminya dengan tangan gemetar. Sekali. 2 kali. Tidak ada. Tidak. Alia menjerit suara yang memecahkan malam. Arman, kamu gak boleh tinggalin aku. Bangun, Man. Rani ikut menjerit sambil memeluk tubuh laki-laki itu, tetapi Alia mendorongnya kasar. Jangan sentuh dia, Alia berteriak histeris. Kamu yang bikin dia keluar malam itu. Kamu yang bikin dia kecelakaan. Kamu yang bikin dia sakit.
Rani jatuh terduduk, syok. Aku nggak mau bikin dia mati, Li. Alia memeluk tubuh Arman yang sudah dingin. Kamu rampok dia dari aku. Hujan turun semakin deras membasahi mereka bertiga. Lampu minimarket memantulkan cahaya ke tubuh Arman yang terkulai tak bernyawa. Dan di tengah jalan yang sunyi itu, Alia kehilangan semuanya. Suaminya, ketenangannya, dan sebagian dari dirinya sendiri. Suasana rumah duka dipenuhi aroma bunga melati dan dupa yang perlahan mengepul. Para tetangga berdatangan. Beberapa membawa makanan, beberapa hanya duduk terdiam sambil sesekali mengusap mata. Hujan sudah berhenti, tetapi jejak tragedi malam itu masih mengendap kuat di udara. Alia duduk di samping peti Arman. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan rambutnya kusut seperti seseorang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Ia memegang tangan Arman yang sudah dingin, tangan yang dulu selalu hangat, yang dulu mengelus rambutnya sebelum tidur, kini hanya tersisa diam. "Man, kamu jahat," bisik Alia dengan suara serak. "Kamu pergi pas aku masih butuh kamu." Air matanya jatuh lagi. Orang-orang datang memberi ucapan belasungkawa, tapi Alia tidak menanggapi. Dunia seolah mengecil, menyisakan hanya dirinya dan Arman yang terbaring tanpa nyawa. Semua suara sekitar terdengar jauh, seperti tenggelam dalam kabut. Di sudut ruangan, Rani duduk memeluk lututnya. Mata yang sembab, wajah pucat, tubuh gemetar. Tidak ada yang berani mendekatinya. Semua tahu dia sahabat Alia, tapi hubungan mereka terlihat retak seperti kaca pecah. Setiap kali Rani menatap peti Arman, rasa bersalah menusuk dadanya lagi dan lagi. Akhirnya, ia memberanikan diri mendekat. Ia berhenti beberapa langkah dari Alia, tidak berani terlalu dekat. Alia," suaranya pelan. "Aku mau bilang sesuatu." Alia tidak menoleh. "Pergi." Rani menahan tangis. Aku nggak mau berantem. Di depan Arman, aku cuma mau bilang, aku minta maaf, semua ini salah aku. Kalau aku nggak maksa dia buat datang malam itu, kalau aku nggak ancam dia, mungkin dia masih hidup." Alia tetap diam. Aku bener-bener sayang sama dia, Li. Tapi aku nggak mau dia mati. Aku nggak mau kamu kehilangan dia, sumpah. Alia akhirnya menoleh perlahan. Matanya kosong. "Ran, kamu tahu nggak apa yang paling sakit?" Rani menelan ludah. "Apa? Bukan karena kamu cinta dia, tapi karena kamu bohong sama aku bertahun-tahun. Kamu sengaja simpan semuanya dari aku, diam-diam. Padahal aku selalu cerita semuanya ke kamu." Rani mulai menangis lagi. "Aku tahu, aku jahat, Tiba-tiba Alia berdiri, menatapnya dengan wajah penuh luka. Dan dia, di napas terakhirnya, malah bilang dia sayang kamu juga. Rani terisak makin keras. Pernyataan itu seperti hantaman yang menghancurkan sisa kekuatannya. "Aku gak mau Arman milih aku, Li. Aku cuma mau dia bahagia. Tapi aku salah cara." "Dia bukan bahagia. Dia bingung. Kamu bikin dia bingung." Alia kembali duduk, memegang tangan Arman. "Aku gak tahu harus benci kamu atau diri aku sendiri." Beberapa jam kemudian, para tetangga mulai pulang. Tinggal beberapa orang yang berjaga malam. Rumah duka menjadi lebih tenang, hanya ada suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Alia duduk sendirian, sementara Rani memilih duduk jauh di teras. Hatinya seperti dirobek berkali-kali oleh kenyataan. "Ran," tiba-tiba suara seorang ibu-ibu dari tetangga. Rani mengangkat wajah. "Iya, Bu." Ibu itu duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan sangat capek. Mau pulang dulu?" Rani menggeleng.
Aku nggak bisa ninggalin Alia. Ibu itu menghela napas. Kamu ini sahabatnya ya? Rani menunduk. Iya. Kalau begitu, kamu harus kuat, tapi juga harus jujur sama diri kamu sendiri. Rani bingung. Maksud ibu itu menatap pintu rumah duka. Setelah ini, kamu sama Alia, kalian butuh jarak. Luka sebesar ini nggak sembuh dalam seminggu. Rani menelan pahit. Kata-kata itu benar, tapi juga sangat menyakitkan. Aku takut kehilangan dia, lirih Rani. Ibu itu tersenyum sedih. Nak, kamu sudah kehilangan dia sejak malam itu. Rani menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Ketika malam semakin larut, Alia akhirnya bangkit berdiri. Ia berjalan ke arah Rani dengan langkah lemah tapi tegas. Rani refleks berdiri. Lih, Alia berhenti di depan sahabat yang dulu sangat ia percayai itu. Kamu harus pulang sekarang, ucapnya datar. Rani membeku. Aku mau bantu jaga malam ini. Enggak, Alia menggeleng. Aku nggak sanggup lihat kamu di sini. Setiap aku lihat kamu, aku ingat Arman malam itu. Rani menunduk. Aku ngerti. Alia menahan air mata. Setelah pemakaman nanti, aku nggak tahu kita bakal tetap bisa jadi sahabat atau enggak. Rani terisak. Aku mau nunggu kamu sampai kapanpun. Alia memandang wajahnya lama sekali. Ran, jangan nunggu apapun dari aku. Untuk sekarang, atau mungkin selamanya, aku kehilangan kamu juga. Dan kata-kata itu lebih menyakitkan bagi Rani daripada kematian Arman sendiri. Malam itu, dua perempuan yang dulu bagai saudara, pecah menjadi dua dunia yang berbeda. Satu tenggelam dalam duka yang tak berujung. Satu tenggelam dalam penyesalan yang tidak bisa ditebus. Dan di antara mereka, peti tempat Arman terbaring tetap menjadi saksi bisu atas cinta yang salah arah dan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. 3 hari setelah pemakaman Arman, rumah Alia terasa kosong seperti gua tanpa gema. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan tentang laki-laki itu. Aroma parfumnya yang masih menempel di lemari, sandal yang ia tinggalkan di dekat pintu, jaket yang selalu ia pakai saat keluar malam. Semua itu menusuk Alia setiap kali ia lewat. Hari ini, ia akhirnya memberanikan diri membuka kamar Arman. Pintu perlahan berderit dan seketika aroma lembut itu kembali menyambutnya. Alia berdiri di ambang pintu, memegangi dada seperti menahan serangan rasa sakit yang baru. Man, bisiknya terseduh. Gimana caranya aku hidup tanpa kamu? Ia berjalan masuk, menelusuri kamar yang seolah membeku dalam waktu. Tempat tidur masih terlihat rapih. Alia bahkan tidak sanggup merapikannya sejak Arman pergi. Meja kerjanya penuh catatan kecil dan buku-buku yang ia baca sebelum tidur. Di pojok meja itu, ada sebuah kotak kayu kecil berukir sederhana. Alia menatapnya lama, kemudian perlahan membuka. Di dalamnya ada foto pernikahan mereka berdua, sebuah jam tangan kecil, dan beberapa kertas yang dilipat rapi. Dengan tangan gemetar, Alia mengambil salah satu kertas itu. Tulisan tangan Arman. Untuk Alia. Alia langsung terhenti. Tenggorokannya tercekak. Ia membuka surat itu perlahan. Untuk istriku Alia, kalau suatu hari kamu baca ini, mungkin aku sudah gak ada di sisi kamu. Aku nulis ini bukan karena aku tahu kapan aku mati. Aku cuma ngerasa mungkin aku gak sekuat itu setelah kecelakaan. Kadang kepalaku sakit banget dan aku takut, bener-bener takut. Aku cuma mau kamu tahu satu hal. Aku sayang kamu lebih dari apapun. Tapi
Ada hal yang harus aku jujur. Sesuatu yang mungkin kamu akan benci dari aku. Rani, dia sahabat kamu dan aku tahu dia sayang kamu. Tapi aku juga tahu dia punya perasaan lain sama aku. Aku nggak pernah balas perasaannya. Tapi aku juga nggak bilang apa-apa ke kamu. Karena aku nggak mau kamu sakit. Itu salahku. Aku harusnya cerita. Harusnya aku jujur sejak awal. Tangan Alia mulai gemetar. Air matanya menetes membasahi kertas itu. Ia melanjutkan membaca. Aku minta maaf, Li. Aku nggak pernah cinta selain kamu. Tapi aku juga manusia. Kadang aku bingung. Kadang aku takut bikin orang lain terluka. Kalau nanti aku pergi lebih dulu, jangan benci Rani. Dia cuma perempuan yang terjebak perasaannya sendiri. Kamu boleh marah, tapi tolong jangan sendirian. Kamu harus tetap hidup. Aku sayang kamu selamanya. Arman. Alia menutup mulutnya, menangis terseduh-seduh. Tubuhnya bergetar hebat. Surat itu terasa seperti pisau yang menancap, tapi juga seperti pelukan terakhir Arman. Kenapa kamu gak bilang dari dulu, Man? Isaknya. Ia menggenggam surat itu ke dada dan jatuh berlutut di lantai kamar. Sementara itu di rumah lain, jauh di ujung gang, Rani duduk memeluk bantal dengan wajah sembab. Sudah 3 hari ia tidak bekerja. 3 hari ia mengurung diri, makan pun hanya sedikit. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Alia, aku mau ketemu kamu besok di taman tempat kita dulu sering main. Rani menatap layar itu lama sekali. Jantungnya berdebar keras. Ia tidak tahu apakah ini awal perdamaian atau hukuman terakhir. Keesokan harinya, taman kecil itu sepi. Hanya ada suara angin yang meniup dedaunan. Alia datang lebih dulu. Ia duduk di bangku kayu, menatap danau kecil di depannya. Raut wajahnya sudah tidak sekacau hari sebelumnya, tetapi masih menyisakan bekas tangis yang dalam. Tak lama Rani muncul. Langkahnya goyah. Ia berdiri di hadapan Alia tanpa suara. Alia menoleh. Tatapan mereka bertemu. Begitu banyak luka, penyesalan, dan ketakutan memenuhi udara di antara mereka. Aku nemu surat dari Arman, kata Alia pelan. Rani menunduk. Aku takut kamu benci aku lebih dari sekarang. Alia menghela napas panjang. Aku benci kamu. Rani memejamkan matanya. Air matanya langsung jatuh. Tapi aku juga benci Arman. Dan aku benci diri aku. Rani mengangkat wajahnya, terkejut. Alia menatap danau. Aku hidup dengan pikiran bahwa aku istri yang kurang baik. Kalau aku lebih sayang dia, lebih perhatian, mungkin dia gak bakal bingung sama kamu. Li, jangan salahin diri kamu, ucap Rani pelan. Alia melanjutkan, suaranya bergetar. Aku marah sama kamu. Tapi aku baca surat Arman. Dia gak mau aku benci kamu. Rani menangis lagi. Aku gak pantas dimaafin. Alia menoleh pelan. Maafin bukan berarti aku bisa lupa. Bukan berarti kita bisa balik kayak dulu. Rani mengangguk pelan. Aku ngerti. Alia memandangi wajah sahabatnya itu. Ran, kamu harus pergi dari hidup aku sementara waktu. Setidaknya sampai aku bisa napas tanpa ngerasa sesak. Rani menggigit bibir. Kalau itu bisa bikin kamu sembuh, aku akan pergi. Mereka terdiam. Lama. Angin berhembus pelan, menggerakkan rambut mereka. Terima kasih, karena kamu datang, kata Alia pelan. Terima kasih, karena kamu masih mau ketemu aku, jawab Rani dengan suara bergetar. Alia berdiri.
Ini bukan perpisahan selamanya, Ran. Tapi untuk sekarang, hilang dulu. Rani menutup wajahnya, menangis dalam diam. Ia tahu, ini adalah hukuman paling berat. Lebih berat daripada kata benci. Ketika Rani berjalan menjauh, Alia menatap punggung sahabatnya itu untuk terakhir kalinya. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya sejak Arman meninggal, Alia merasa sedikit bisa bernapas. Namun luka di hatinya masih jauh dari sembuh. Dan perjalanan ke bagian paling gelap hidupnya baru saja mulai. Rumah itu kini sunyi. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang seperti menertawakan luka. Sunyi yang menggema di dinding, menyindir setiap kenangan yang pernah hidup di dalamnya. Lila berdiri di depan pintu, menggenggam kunci kecil yang dulu selalu ia simpan bersama Arman. Hanya itu satu-satunya benda milik suaminya yang masih ia biarkan tetap bersamanya. Selain itu, semuanya sudah ia kemas ke dalam kotak kardus yang kini berdebu di pojok kamarnya. Sudah 3 bulan sejak kepergian Arman. 3 bulan juga sejak Alda masuk rumah sakit jiwa setelah malam panjang yang diwarnai teriakan, lemparan piring, dan air mata yang tak pernah berhenti. Dan selama 3 bulan itu pula, Lila menunggu hatinya sendiri berhenti berdarah. Nyatanya tidak. Ia melangkah masuk. Udara lembab menyambutnya, membawa aroma yang dulu sangat ia kenal. Aroma parfum kayu Arman. Samar, tapi masih terasa. Lila menarik napas dalam, seolah berharap aroma itu bisa mengisi kekosongan besar di dadanya. Di ruang tamu, sofa coklat tua itu masih di posisi yang sama. Tempat Arman sering tertidur sambil memeluk laptop, lembur menyelesaikan pekerjaan. Tempat yang sama di mana Lila pernah duduk di sampingnya sambil memijat bahunya. Sebelum semuanya berubah, sebelum tatapan Arman lebih banyak tertuju pada layar ponsel dibanding wajahnya sendiri. Lila duduk perlahan, seolah takut merusak sesuatu. Ia membuka ponselnya. Membuka folder yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Folder bernama Arman. Ratusan foto memenuhi layar. Senyuman laki-laki yang dulu membuatnya percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Tawa yang pernah ia kejar. Tatapan yang pernah membuatnya merasa aman. Lila menekan salah satu video. Suara Arman memenuhi ruangan. "Sayang, kalau kamu nonton ini, mungkin aku lagi lembur dan kamu ngambek lagi." Suara tawa Arman membuat dadanya mencengkeram rasa sakit mendalam. Ia menahan napas. "Aku tahu aku keras kepala, tapi kamu itu rumah buat aku. Kalau suatu hari aku bikin kamu sedih, maafin aku ya." Seolah Arman tahu masa depan akan mengkhianati mereka berdua. Lila menutup wajahnya, menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis lagi. Ia sudah lelah menangis, tapi air mata selalu lebih kuat darinya. Jatuh juga. "Kenapa kamu pergi, Man? Kenapa kamu biarin aku bertarung sendirian?" Dari luar, suara ketukan terdengar. Pelan tapi konsisten. Lila menghapus air matanya dan berjalan membuka pintu. Di ambang, berdiri seseorang. Dena, adik Arman. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia memeluk map berwarna abu-abu. Aku butuh ngomong sama kamu, Kak," ucap Dena lirih. Lila mempersilahkan masuk. Mereka duduk berdua di meja makan. Meja yang pernah jadi saksi ratusan pertengkaran, puluhan tangis, dan identitas rumah tangga yang runtuh perlahan-lahan. Dena membuka map itu. Ini dari pengacara keluarga, tentang Arman. Lila menegang. Apa maksudnya? Dena menyerahkan beberapa lembar dokumen. Arman sempat bikin surat pernyataan. Bukan wasiat, tapi semacam permintaan terakhir. Dia nulisnya 3 minggu sebelum kejadian. Tangan Lila bergetar saat membuka lembaran itu. Tulisan tangan Arman. Ia langsung mengenal guratannya. Untuk Lila. "Kalau suatu hari aku gak ada lagi, aku cuma mau kamu tahu, semua yang terjadi bukan salah kamu. Kamu gak pernah kurang.
Kamu gak pernah gagal. Lila menggigit bibir sampai terasa asin. Air matanya kembali jatuh. Aku mungkin suami paling bodoh yang pernah kamu punya. Aku gak sempurna, aku banyak salah, dan aku tahu kamu terluka karena sebagian dari kebodohanku. Tangan Lila menutup mulutnya untuk menahan suara tangis. Tapi kamu tetap perempuan terbaik yang pernah mau hidup sama aku. Kalau aku pergi lebih dulu, jangan simpan dendam ya. Jangan biarin luka dari aku bikin kamu takut mencintai lagi. Lila menutup mata, bahunya bergetar. Dena memegang tangannya pelan. Mas Arman sayang banget sama Kak Lila, bisiknya. Kalau dia sayang, kenapa dia tinggalin aku dengan semua ini? Suara Lila pecah. Hening panjang memenuhi ruangan. Setelah Dena pulang, Lila kembali berdiri di tengah ruang tamu. Ia menatap dinding penuh bingkai foto. Ia mengambil satu, foto pernikahannya. Dirinya yang tersenyum lembut, Arman yang menatapnya seolah ia adalah seluruh dunia. Kontras dengan akhir tragis yang menghancurkan semuanya. Terima kasih sudah pernah pulang ke aku, ucapnya lirih sambil menyentuh foto itu. Sekarang, aku ikhlas. Kalimat itu berat, tersangkut, tapi akhirnya keluar juga. Ia membuka jendela rumahnya, membiarkan angin malam masuk, seolah membiarkan segala kenangan yang lama terkurung di dalam sana ikut pergi bersama angin. Rumah itu bukan lagi kuburan luka, bukan lagi ruang penyiksaan perasaan, bukan juga monumen dari pernikahan yang hancur. Rumah itu kini hanya rumah. Lila menutup pintu belakangnya, melangkah keluar. Ia tidak tahu masa depan seperti apa yang menantinya. Tapi setidaknya, malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas tanpa rasa sakit menjerat. Dan di udara malam yang hening, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku pulang ke hidupku.